Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Astika, NPM 121 2019 0092. Jadi di pertemuan kali ini aku akan membahas laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan secara sistematis hasil atau keadaan keuangan serta perusahaan dan merupakan sumber informasi keuangan kepada pihak yang membutuhkan, baik pihak intern maupun eksternal. Laporan keuangan memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menyajikan informasi yang menyangkut posisi keuangan. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar. Yang ketiga, untuk menyatakan apa yang telah dilakukan manajemen. Laporan keuangan dapat diidentifikasikan secara jelas dari informasi yang diperoleh oleh suatu perusahaan. Prinsip penyusunan laporan keuangan sebagai berikut. Yang pertama, relevan dengan tujuan operasi perusahaan dan kebutuhan pemakai. Yang kedua, daya banding. Bisa dibandingkan dengan laporan perusahaan periode sebelumnya atau perusahaan lain yang sejenis. Jenis-jenis dan bentuk laporan keuangan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan atau SAK, laporan keuangan meliputi neraca, perhitungan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan di Indonesia harus disusun secara aktual, kecuali untuk laporan arus kas. Laporan keuangan dari perusahaan terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas yang laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi menyajikan hubungan antara pendapatan atau penghasilan dan beban dari entitas. Laba sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar untuk pengukuran lain. Unsur-unsur laporan keuangan yang secara langsung terkait laba adalah pendapatan atau penghasilan dan beban. Selain itu, laporan ini juga fungsinya sebagai alat memonitor kemajuan dan kekurangan keuangan perusahaan. Lalu selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan yang terjadi pada ekuitas suatu perusahaan untuk suatu periode akuntansi tertentu. Adapun faktor-faktor yang menimbulkan perubahan ekuitas adalah yang pertama, hasil usaha atau rugi laba akan menambah modal sedangkan rugi akan mengurangi modal. Yang kedua, penanaman modal atau tambah investasi, penerbitan, dan penempatan saham baru. Yang ketiga, ada pengurangan modal, contohnya itu pengambilan pref, pengambilan dividen, dan penarikan modal atau saham. Lalu yang terakhir ada modal akhir, yaitu modal perusahaan pada akhir periode. Lalu selanjutnya kita ke Excel untuk membuat yang pertama itu laporan laba rugi. Nah, di sini udah aku sediain formatnya. Nah, ini ada kode akun, nama akun, jumlah, dan total. Nah, lalu di sini untuk kode akun kita bisa copy dari neraca lajur yang nomor akun 4 sampai 5. Ini kita copy aja. Lalu untuk yang bawahnya yang nomor akun 6. Nah, lalu untuk nama akun kita menggunakan rumus VLOOKUP. Dari kode akun, karena sebelumnya kita udah bikin daftar akun 2, karena nama akun ada di kolom kedua, lalu 0. Nah, ini kita copy aja ke bawah. Yang ini juga sama. Lalu selanjutnya untuk mengisi kolom jumlah, kita menggunakan rumus SUMIF. Nah, rumusnya itu sama dengan SUMIF, buka kurung, kita ke neraca lajur, kita blok yang kolom A, koma, lalu jadi rumusnya itu menggunakan SUMIF, ke kurung, kita ke neraca lajur, blok yang kolom A, lalu koma, lalu balik ke laba rugi, kita blok yang 400, lalu koma, kita ke neraca lajur lagi, blok yang laba rugi posisi debit. Lalu kita tutup kurung, plus, SUMIF lagi, ke kolom A, koma, laba rugi yang 400 juga. Ini rumusnya sama, cuma bedanya yang terakhir ke kolom kredit.
tutup kurung, enter. Nah, nanti di sini udah langsung ada angkanya. Ini kita copy aja semuanya ke bawah. Nah, lalu selanjutnya kita akan membuat total. Rumusnya itu tinggal ALT sama dengan, ini kita total sini. Nah, ini juga sama. Nah, jadi untuk ininya kita bisa rumusin pendapatan dikurang beban. Nah, jadi mempunyai laba sebesar 70.500.000. Nah, selanjutnya kita ke laporan perubahan ekuitas. Di sini juga aku udah nyiapin formatnya, terdiri dari kode akun, nama akun, jumlah, dan total. Nah, untuk kode akunnya kita copy aja sama kayak yang sebelumnya, yaitu untuk nomor akun 3. Sorry. Nah, ini kode akunnya kita copy dari neraca lajur tadi, lalu untuk nama akunnya sama menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, untuk jumlahnya juga kita sama menggunakan rumus SUMIF. Nah, ini kita menggunakan rumus SUMIF. Kita ke neraca lajur, lalu kolom A juga sama, lalu ke kode akun. Nah, untuk yang ini kita menggunakan sisi kredit dulu. Lalu tutup kurung, dan minus, lalu SUMIF lagi, ke kolom A, ke kode akun lagi, lalu ke yang debit. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, untuk laba bersih, kita ngambil dari yang laporan laba rugi tadi. Ini tinggal disama dengan, lalu kita ke sheet laba rugi, ambil 70.500.000. Nah, untuk totalnya, kita menggunakan sum juga. Nah, jadi untuk jumlah ekuitas PT FEBRC ini adalah 761.500.000. Nah, sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.